Selamat datang kembali di BMG Training, Pusat Training Indonesia dan Pelatihan Bersertifikat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode training yang disebut dengan training online, dan bagaimana langkah-langkah dalam menyusun jadwal training online untuk karyawan. Yuk ikuti penjelasannya. Jadwal training online karyawan ialah sebuah program pelatihan serta peningkatan potensi karyawan yang dilaksanakan lewat cara online untuk membenahi kemampuan dari atau satu kelompok karyawan dalam suatu perusahaan. Jadwal training online karyawan ini akan mendorong perusahaan di bagian SDM dengan mengerti dan mengikuti training dalam peningkatan potensi karyawan. Maka dari itu, jadwal training online karyawan jadi pilihan penting untuk meningkatkan SDM karyawan di perusahaan. Di dunia usaha, penting untuk seorang manajer SDM untuk mengadakan pelatihan serta program peningkatan potensi pegawai supaya terbentuk SDM yang berkualitas. Dengan adanya SDM yang memiliki kualitas karenanya perusahaan dapat mempunyai tingkat keproduktifan yang tinggi. Untuk melatih dan meningkatkan SDM perlu mempunyai keterampilan yang mahir saat menentukan, membuat, dan menyiapkan training dengan tepat. Di bawah ini adalah beragam aspek yang perlu dimengerti dalam memiliki rencana dan membuat jadwal training online karyawan, antara lain. 1. Menjelaskan bagaimana pengelolaan training dalam perusahaan. Mengetahui keutamaan peranan sumber daya manusia dalam aktivitas perusahaan, sebaiknya perusahaan perlu mengatur sumber daya manusia yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, karena kunci keberhasilan satu perusahaan tidak cuma pada keunggulan teknologi dan terdapatnya dana, tetapi juga faktor SDM-nya. Semua kegiatan dan keputusan yang diambil di perusahaan, hanya berfokus untuk mencapai target tujuan perusahaan, karena itu dibutuhkan manusia-manusia yang handal, yang sanggup menjalankan program agar perusahaan terus bertahan. Dengan demikian pengaturan jadwal training online karyawan di perusahaan akan memerlukan rencana, skema dan jadwal training karyawan dari manajer SDM. Training online karyawan sebagai poin utama dan harus dilaksanakan secara periodik, karena training ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan perusahaan. Dalam sebuah training SDM, karyawan bisa menambah potensi kerjanya sekalian menggali kemampuannya hingga dapat bekerja lebih optimal. 2. Proses training. Proses training adalah satu proses mengajarkan pada karyawan untuk memperoleh basic skill yang dibutuhkannya dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas mereka. Proses training ini lebih mengutamakan perihal penyempurnaan program yang sudah dilakukan oleh perusahaan, misalnya dengan memberi beberapa ide pembaruan suatu program kerja dan mewujudkan ide itu, sehingga karyawan dapat memperoleh penghargaan dari perusahaan. 3. Tahapan training dalam perusahaan. Pertama, ialah membuat rencana kegiatan training. Membuat rencana training ialah tahapan awal dari dibuatnya sebuah program pelatihan atau jadwal training. Saat membuat rencana ini akan memakai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saat yang pas dalam pengerjaan jadwal training ialah mendekati akhir tahun. Anda bisa menjalankan pengerjaan rencana training ini bertepatan dengan dipublikasikannya target perusahaan. Kedua, ialah memastikan training akan dilaksanakan secara internal atau eksternal. Untuk Anda yang bekerja sebagai staff training, melangsungkan training dengan bekerja bersama dengan pihak kedua atau provider training, mungkin bisa jadi lebih mudah dan simpel. Anda cukup melakukan penyeleksian provider training dan selebihnya dalam pelaksanaan training. Anda hanya berfokus pada evaluasi serta hasil training. Berbeda apabila Anda memutuskan untuk melangsungkan internal training dan trainer juga berasal dari internal perusahaan. Anda wajib menyiapkan modul training, yang tentu saja harus sesuai standar. Di sisi lain bila Anda juga harus bertindak selaku trainer, maka ada lebih banyak hal penting yang harus Anda siapkan. Ketiga, ialah tentukan training akan dilaksanakan personal atau klasikal. Berdasar analisis keperluan pelatihan yang telah Anda jadwalkan sebelumnya, Anda dapat menentukan seberapa banyak karyawan yang hendak mengikuti sebuah training. Bila pelatihan diikuti lebih dari satu orang, maka Anda bisa membuat classical training, atau public training karena jumlah karyawan yang banyak. Keempat, ialah membuat anggaran biaya training. Dari analisis yang telah Anda persiapkan di awal, pasti Anda telah memperoleh data rencana biaya training yang hendak berjalan. Rencana ini selanjutnya akan Anda sampaikan ke manajemen untuk di-approval. Perhatikan pengeluaran dalam anggaran supaya pengajuan Anda lebih gampang disetujui oleh manajemen. Dan yang kelima, ialah menjalankan training.
Bila poin-poin di atas telah Anda lakukan dengan baik dan benar, Anda dapat menjalankan training sesuai rencana. Apakah jadwal training karyawan akan dilaksanakan secara online training atau public training? Yang harus diingat, dalam pelaksanaan tiap kegiatan pelatihan selalu akhiri dengan penilaian atau evaluasi yang sesuai target pelatihan yang telah ditetapkan. Alur proses training. Alur proses dalam menyusun jadwal training adalah sebagai berikut. Pertama, menganalisis kebutuhan training. Kedua, memutuskan arah dan target training. Ketiga, menentukan kriteria keberhasilan training dengan alat ukurnya. Keempat, pilih sistem training. Sekarang kita masuk pada sistem training. Pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, terdapat banyak sistem training karyawan, terutama pada sistem online training. Mekanisme atau sistem yang digunakan dalam membuat training online, bisa memakai sarana pelatihan Zoom Meeting atau Google Meet, dan juga bisa dengan menggunakan aplikasi daring lainnya. Lalu apa saja yang seharusnya dilakukan karyawan saat training? Karyawan sebagai peserta training diharapkan memiliki sikap yang dapat dilakukan saat training, antara lain. Karyawan harus memiliki sikap profesional, gampang adaptasi, mau mencari tahu terkait keahlian baru, mempersiapkan diri menerima berbagai respon, berpikir terbuka, semangat, jujur dalam bicara dan berperilaku, mampu belajar dan mengambil nilai positif dari satu permasalahan, disiplin waktu, dan sanggup bekerja sama dengan tim. Kesimpulannya adalah, dengan kompleksnya dalam menyusun jadwal training online karyawan ini, maka diperlukan pengkajian yang lebih mendalam melalui sebuah perencanaan yang matang. Dan menjadi sebuah kewajiban dari training provider yang profesional di bidangnya, agar tidak membuat peserta training menjadi cepat bosan dan suntuk dalam mengikuti training. Jika instansi atau perusahaan Anda membutuhkan training, pelatihan atau BIMTEK, Anda bisa menghubungi kami BMG Training di kontak yang tersedia atau silahkan kunjungi website kami di bmgtraining.co.id. Terima kasih dan salam.